Ini saya mau ke Jakarta, ini di Bandara Juanda Surabaya. Mau ke Jakarta, nanti di Jakarta malam jam 8 kita mau ke Yerusalem. Habis Yerusalem nanti transit di Abu Dhabi, nanti di Jakarta jam 8 baru berangkat. Sahabat, ini kita lagi di turun bandara di Dubai, di Abu Dhabi. Ini kita baru turun dari Jakarta jam 1, sekarang di sini kalau Indonesia jam 9. Tapi di sini jam berapa? Jam berapa kalau di sini? Jam 6. Setengah 7. Ini sekarang kita jam 5. Kalau di Indonesia jam 9. Jam 9 Indonesia. Ini lagi turun ya. Ini kita mau ambil barang dulu. Sesuatu yang bagus. Ini bagus. Bandaranya bagus di Abu Dhabi. Ini jam 4 ini, belum Jam 4. bangun nih. Jam. Dari sukacita. Kalau ada bagian yang kurang indah, itu bagian dari pengalaman hidup yang menyenangkan selama di dalam perjanjian ini. Amin. Yang penting jangan ada yang mengeluh, yang penting jangan ada yang bersungut. Ada hal-hal yang sifatnya rohani, sampaikan kepada saya, Pastor Michael atau Pendeta Daud Tony. Hal-hal yang sifatnya duniawi bisa sampaikan kepada Lisa atau kepada Vivi, ya. Jadi itulah persoalannya. Jangan ada Bapak Ibu yang simpan masalah sendiri, tetapi biarlah kita semua bisa menyelesaikan bersama dengan sukacita. Amin. Amin. Supaya perjalanan kita makin mantap, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih. Lewati banyak hal sebelum kami berangkat, bahkan harusnya kami berangkat Oktober, tunda sampai Maret ini, tapi kami percaya semua terjadi untuk kebaikan. Kami semua sukacita, kami semua damai sejahtera, kami
kami semua siap untuk mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Kami sudah ada di Abu Dhabi dan sebentar lagi kami siap-siap untuk berangkat ke tanah perjanjian. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita dari sorga selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat, semua dalam keadaan berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat, semua lancar sampai kamu masuk tanah perjanjian. Bahkan rombongan yang satu lagi yang bersama dengan Emirates, semua juga dilancarkan Tuhan. Kami semua tiba tepat pada waktu bersama-sama untuk memulai perjalanan tanah perjanjian. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan dia bersuka cita, amin. Salah satu hal yang membuat orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian adalah bersungut-sungut. Ya, biasanya kalau rombongan besar kayak gini, kelemahan terbesar adalah mungkin bersungut-sungut dimulai di 1-2 orang akhirnya jadi banyak. Tapi saya percaya di trip ini gak ada yang bersungut-sungut. Saya percaya masuknya sukacita, pulangnya lebih sukacita. Amin. Berkati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan setelah itu sepatah dua kata dari Pendeta Daud Tony. Nah, nanti selama perjalanan nanti saya cerita bagaimana pengalaman-pengalaman waktu ngawal presiden. Jadi pokoknya ini pengalaman seru Bapak Ibu. Jadi yang bersungut-sungut kata Pastor Michael tinggal di sini aja. Nah, nanti juga Bapak Ibu jangan bingung karena bis kita pun pemimpinnya akan pindah-pindah. Jadi kalau pada cerita di bus apa itu umum, jangan pikir loh kita merah nggak dapat juga Bapak Ibu. Pokoknya seru bersama-sama. Amin. Baik, selanjutnya kita akan Shalom Bapak Ibu. Ya, saya Lisa dari Menoratif. Kita akan langsung menuju ke Gateway. Ada yang bisa tahan sedikit untuk toilet? Boleh ya? Jadi kita akan transit desk dulu untuk semua X-ray tas-tas kita. Baru kita akan ke gate A1. Dari gate A1 baru Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau toilet, mau makan atau mau kemana-mana, silakan masih tetap terkoneksi sama WhatsApp group ya. Dan jam 9 kita semua sudah harus ada di gate A1. Oke Bapak Ibu? Ya, kita segera Ini kita mau jalan transit dulu berapa 3 jam kalau nggak salah di Abu Dhabi. Terus itu kita naik pesawat ganti lagi ke Alfit. Bagus. Abu Dhabi bandaranya bagus. This is an important gate change announcement for Etihad Airways Y208 to Mumbai. The flight will now depart from gate D45. Arab Saudi kalah. Guys, ini bandara Abu Dhabi setengah itu lebih bagus lagi nih ya, lihat ya, atapnya bagus sekali nih. Bagus sekali. Dapat ini saya masih di bandara Abu Dhabi. Bagus sekali.
Bapak Ibu tidak bisa berhenti di sini, tapi rumah ini yang di sebelah kiri di bawah adalah rumah Simon, tempat di mana Petrus tinggal bersama Simon ya. Sebelah kiri di bawah tempat asli. Dan satu lagi ya di atas gereja Saint Petrus di sini dia di kota Yafo. Old Yafo, Yafo kuno, Yafo tua di bawah ya. Ada runtuhan gerbang Jerusalem, namanya gerbang Jerusalem. Kenapa gerbang Jerusalem? Karena dari sini ada jalan sampai ke kota Jerusalem. Seperti di kota tua Jerusalem, di sana ada gerbang Yafo, ya. So, satu jalan dari sini, dari gerbang Jerusalem di Yafo sampai ke gerbang Yafo di Jerusalem. I have to ask the boss. Duduk. Ya, Lisa? Sahabat, ini saya lagi di kota Yafo. Ini di Yerusalem, saya lagi di Yerusalem ya. Ini waktu Tuhan Yesus waktu Nabi Yunus Nabi Yunus ditelan sama ikan ya. ikan hiu, Ikan hiu ini pausnya. ikan paus kok gitu. Ikan paus. Ya, enggak video kok. Bikin video sih. Yang video. Waktu dimakan ikan paus. Waktu Yunus dimakan ikan Paus paus. Ini sahabat. selama 3 hari 3 malam. Sehari 3 malam Di dalam Yunus perut. di dalam perut ikan. Tapi karena Tuhan dia bisa lepas. Bisa keluar dari perut ikan. Ini dulu ya sahabat. Kak. Belum coba. Cepet dingin nih. Tembok zaman Herodes. Wih dingin. Angin ini padahal ini masih matahari loh. Ini di sini Pak matahari tapi dingin sekali karena di laut. Sahabat sampai di sini dulu aja karena terlalu dingin. Ya, benar. Gak kuat dingin. Beneran dingin sekali nih. Iya. Aduh, ayo. Kita menuju ke daerah ke wilayah Laut Mati. So, kita harus lewat tepi barat. So sangat beda ya. Bisa lihat apa itu Palestina dan apa itu Israel. Tapi di sini Israel utara semua Israel.
kisah Yohanes pasal 20 terakhir Bapak Ibu, menurut Yohanes di sini berkumpul 7 dari murid Yesus, dan dia sebutkan nama murid 7 dari murid yang tersebut di sini, 5 dari murid yang tersebut di sini, dan menurut Yohanes ini kali ketiga. Kalau itu kali ketiga, kita akan coba bersama-sama ikuti urutan Alkitab. Yohanes 20. Kali pertama Yesus menampakkan diri, menurut Yohanes mereka adalah di ruang yang tutup di Yerusalem. Hari kebangkitan. Semuanya percaya. Satu murid tidak ada. Dia katakan, asal aku tidak mencocokkan jariku di lukanya, saya tidak percaya. Thomas, itu kali pertama. I will have the mask here, please. Oh, no. Yes. So we go to the theater. Yes, amphitheater of the United another art. Okay, amphitheater is free. Let's go to the amphitheater. Kamu diketawa kamu. Di ruang yang sama, Yesus dan Thomas ada, dan Thomas percaya. Makanya Bapak Ibu, dari Yerusalem ke sini karena mereka perlu 7 hari, kemungkinan besar peristiwa ini terjadi 14 hari setelah kebangkitan. Makanya biasanya peristiwa ini orang di gereja-gereja mereka membaca minggu yang kedua dari minggu yang ketiga dari Paskah. Di sini berkumpul menurut Yohanes 21, Petrus, Thomas, Nathanael dari Kana, dan anaknya Zebedee, Yohanes dan Yakobus, dan 2 murid yang lain nama mereka tidak ada. Bapak Ibu tolong memperhatikan Petrus. Yang kedua siapa? Thomas. Kenapa Yohanes mengusahakan buat kita bahwa Yohanes ada? Supaya memastikan buat kita sudah semuanya tahu dan percaya Yesus bangkit. Sudah. Makanya itu memastikan bahwa Thomas yang dulu tidak percaya, dia ada, dia sudah percaya Yesus bangkit. Mereka, Bapak Ibu, kalau 7 berkumpul, pasti itu bukan sembarangan. Setuju? Pasti ini rapat, di dalam kata yang lain rapat. Dan mereka menunggu paling senior berbicara. Siapakah itu paling senior? Paling tua? Petrus. Bapak Ibu, Petrus berdiri dan katakan, aku pergi menjala ikan. Oh, Bapak Ibu, ini setelah kebangkitan. Aku pergi menjala ikan. Yang lain katakan, kami pergi bersama engkau juga. Semuanya setuju bahwa mereka akan kembali penjala ikan. Malam itu, di sini Bapak Ibu, mereka naik perahu dan tidak mendapat seekor ikan pun. Yohanes pintar, dia katakan malam itu. Kenapa dia katakan malam? Kami orang Galilea tahu, keadaan ideal untuk mendapat ikan itu malam hari. Malam hari. Bapak Ibu, itu bukan keris yang saya datang dari Nazaret, kesukaan aku memancing satu ikan. Ini orang nelayan, punya perahu, punya jala, semuanya mereka lengkapi dengan lengkapan yang luar biasa, jala semuanya ada. Ada keadaan ideal. Malam itu tidak mendapat seekor ikan pun. Ikuti Yohanes, ketika harinya mulai siang, Yohanes mau katakan bahwa peluang mereka turun ke nol. Ketika harinya mulai siang, mereka turun ke nol untuk menjala ikan. Tapi sekarang Yesus pantai di sini. Asli ini. Dan Yesus tanya, hai anakku, apakah kamu mendapat lauk pauk? Bapak Ibu, mereka tidak tahu itu Yesus karena tubuh Yesus kebangkitan beda. Setuju? Ya. Bapak Ibu, Yesus tanya, hai anakku, apakah kamu mendapat lauk pauk? Bapak Ibu, jawab mereka tidak ada. Sebenarnya Yesus bercanda sama mereka. Yesus tahu jawabnya karena malam itu
barangkali dia yang suruh semua ikan ini masuk. Mereka katakan tidak ada. Dan Yesus kasih tahu mereka, tebarkan jalamu sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Mereka tebarkan jala Bapak Ibu, mendapat banyak ikan. Ikannya besar. Ya, ikannya besar. Jalannya tidak koyak. Perahunya tidak tenggelam. Ini simetrik sama Lukas pasal 5, itu nanti kita berbicara. Yohanes langsung tahu, Petrus itu Tuhan. Bapak Ibu, cara menjala ikan itu nyaris telanjang. Makanya Petrus cepat sekali dia pakai pakaiannya dan terjun dalam air. Bapak Ibu, kalau Petrus punya sayap dia akan karena kali terakhir dia mengangkal Tuhan di rumah imam besar Kayafas. Dan dia lari arah pantai di sini. Dan di sini di mana ada batu di dalam, jangan lupa nanti ambil foto di mana Yesus mempersiapkan api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tapi Bu Yesus traktir di sini, muridnya. Traktir. Ya. Dan api, makanya nama batu di dalam meja Kristus, menza Kristi, meja Kristus. Jangan lupa ambil foto. Dan Yesus suruh mereka bawa itu yang ikan yang baru kamu menjala. Mereka menjelau jala itu, di dalamnya ada berapa ikan? 153 ikan. Bapak Ibu, Yohanes bikin kita stres kalau kasih angka. Karena selalu ada arti. Salah satu tafsiran, karena untuk setiap huruf di agama Yahudi ada nomornya. Kalau Anda tulis A, Ni, Elohim, setiap huruf dialihkan ke nomor, dijumlahkan jadi 153. Yang artinya ayam beli. Akulah dia Tuhan. Makanya Bapak Ibu, tidak ada yang berani antara mereka. Tanya dia, siapakah engkau? Karena semuanya tahu bahwa dia adalah Tuhan. Lanjutnya setelah itu, nanti ambil foto untuk itu. Petrus, Bapak Ibu, Yesus bertemu Petrus. Dan Yesus tanya Petrus, Simon, anak Yona. Bapak Ibu, itu bahasa Yunani. Maaf, Yesus tidak membandingkan antara kasih saya dan kasih Anda kepada. Itu sedikit kurang. Bahasa Yunani jelas. Simon, agape. Simon jawabnya, Filia. Yesus kasih tahu gembalakan domba-domba. Yesus tanya, Simon, agape. Simon jawab, Filia. Dan Yesus kasih tahu gembalakan domba. Kali ketiga Yesus turun, Bapak Ibu. Agape itu kasih Tuhan. Simon belum siap untuk kasih Tuhan. Makanya dia jawab Filia. Kasih manusia, kasih sahabatan. Makanya Tuhan turun, tahu manusia itu flesh. Simon Filia, dan Simon jawab Filia Tuhan, dan engkau tahu segala sesuatu. Dan Yesus kasih tahu dia, gembalakan domba-dombaku. Makanya Bapak Ibu di sana ada patung dengan Yesus dengan tongkat, kasih tongkatnya kepada muridnya. Ya, makanya indah di sini ada batu di dalam. Ada Danau Galilea dan ada patung gembalakan domba-domba. Ini peristiwa dari Yohanes 21. Ya, sedikit kenapa kita percaya ini tempatnya Bapak Ibu? Benar ada sebab arkeologi kenapa gitu. Seperti Anda sekarang rekam saya, ada seorang peziarah perempuan. Namanya Egeria. Dia datang ke sini 380. Ya. Dan Egeria katakan, di tempat 7 mata air. Tadi Anda melihat salah satu 7 mata air. Bahasa Yunani Epta Bigon. Epta 7, biji 1 mata air. Di tempat 7 mata air, ada batu di mana Yesus makan bersama muridnya. Maksudnya batu yang di dalam. Dan batu itu dibikin altar bertangga-tangga. Wow, luar biasa. Lihat di luar ada tangga-tangga. Sudah ada saksi mata dari 380 yang katakan itu terjadi. Ini gereja Bizantium dibangun di sini. Pondasinya itu tertutup jantung hati. Ya, supaya tekankan bahwa azas agama Kristen itu Stop. Ini nangis semua. Ibu tunggu sini aja. Ini nangis semua sampai kehabisan air mata. Saya balik lagi. Kehabisan air mata. Kapan Pak? Tadi. Ke sini 3 pendeta lagi. Oh itu dia. Saya pasti ikut. Ya kamu panitianya toh, ketua panitia gitu loh. Panitia. Masuk.
Besok, mas kabeh. Coba enggak tahu besar berapa enggak tahu. Besar ini. Pengibaran bendera di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa diri Lagi ibadah di Laut Galilea. Bukan Danau Galilea. Danau Galilea, kita mau naik kereta, mau kapal. Naik kapal untuk mengelilingi. Untuk ini Danau Galilea. Ya. Nanti kalau lagunya Caca, nah aku ngerti. Oh, ambil. Oh, ini ya. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita mengucap syukur. Semua katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Katakan selamatkan dan pulihkanku. Semua katakan ku naikkan syukurku. Yuk, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, sambil ngerekam suaranya juga keluar, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan di nama Tuhan yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Katakan sekali lagi, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Bapak Ibu sendiri katakan yuk, ku tak akan. Suaranya luar biasa dong Bapak Ibu. Yo! Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Sekali lagi yuk katakan, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri sama-sama dan menghadap ke belakang sana. Balik. Kita akan menaikkan bendera merah putih, bendera Indonesia. Oke ya. Bendera merdeka di Galilea. Mana merah putih? Tak tahu. Oh, topi merah tuh. Topi merah. Topi merah. Tuhan
di Kapernaum ke rumahnya Petrus, Simon Petrus. Ini kita lagi kebaktian. Ini rumahnya depan ini. Ya dari terus kelihatan mati. Mati ya iki. Ya wis. Ayo kan. Sahabat saya sekarang di rumah Di Bukit Sinagoga, Sinagoga. tempat orang Yahudi berkumpul. Ya, berkumpul ini sekarang rumahnya hancur semua. Ambruk semua nih. Hancur semua. Masuk ke dalam sana. Oke guys, sahabat ini Ini yang batu-batu. Ya, enggak masih syuting. Ini yang batu-batu ini hitam. bekas rumahnya orang Yahudi, ini hancur semua. Hancur. Itu batu-batu hitam sama batu putih itu beda. Batu hitam sama batu putih. Batu putih itu zaman Tuhan Yesus. Kalau hitam ini baru aja. Sampai di sini dulu ya sahabat. Kita lagi di gereja Bukit Bahagia. Ini pemandangannya bagus. Gereja tua. Ini di dekat pantai. Danau. Dekat danau. Kita sudah 5 kali gereja hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 12. Kita satu hari ini ke gereja, ada 5 gereja. Danau Tiberias. Ini Tiberias. Gereja Bukit Sabda Bahagia. Jadi atapnya seperti masjid. Ini pantai, jadi dekatnya pantai, danau. Dekatnya danau. Sahabat, ini kita lagi di Gunung Porsivi. Ini sekarang yang di sana itu Lembah Gredon. Lembah Yang Armageddon. Armageddon, yang di sana itu Bukit Tabor. Sana Nasaret. Kita baru kebaktian selesai, kita mau Sana Bukit baptis Sari. sekali. Bukit Nasaret. Bukan itu rumahnya Maria. Rumahnya. Itu rumahnya Maria di depan, terus ada masjid.
Dapat Pak Iwan? Kita lewat. Dapat ini kita lagi barusan dibaptis ini. Ini sungai Yordan untuk baptis tadi sudah baptis tapi nggak bisa ambil foto. Jadi selesai mau pulang ini mau kembali ke hotel. Tekku Pak itu. Kamu tuh ya apa sih? Air Gideon. Waktu Gideon minta Mimpin 300 ya. orang. Nah, terus wis Wis. ya. Kamu jalannya aku ya anu. Lagi. Saudara? Sahabat, ini kita di tempatnya waktu Gideon bawa pasukan 300 orang untuk buat sumber air di sini. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin bisa dia. Gunung kayak Ini gini kita bisa mau dapat air. Jalan ya. Lihat tempatnya di mana sumber air. Toilet ya Bapak Ibu. Kamu kok ngaruh di ke depan kok. Deh. Pusing bocor. Ya wis. Ada kamu kok. Nah, iya, kamu jangan cepet-cepet. Kamu cepet. Lihat mata air Gideon aja. Iya. Halo sahabat-sahabatku, ini kita sudah sampai di pegunungan yang dimana waktu Gideon membawa pasukan 3.000 orang dan di situ mereka haus, Buat sumber air. tidak ada air, sehingga Tuhan menyuruh dia untuk gali, ternyata sumber airnya keluar. Kalian lihat ini gunung begini, itu tinggi, sumber airnya susah. Tapi karena Tuhan, kemuliaan Tuhan, bisa jadi sumber. Tidak ada mustahil. Sahabat, ini kita lagi di tempatnya Selo. Ini kita ternyata ini gedungnya adalah untuk nonton film zaman waktu Kak Hana. Ini sama anaknya Samuel. Ini gedungnya. Ternyata tadi saya nonton filmnya, ada filmnya. Nah, sekarang gitu kita lihat dulu ya. Di sini banyak pemandangannya bagus-bagus. Oh, turun lewat sana ya tuh. Sini. Sama. Aku mau 5. Ini ternyata masih ada beskop zaman waktu tanya sini. Sekarang saya lagi di Laut Mati ya. Ini kita mau masuk ke laut. Ayo Pak, kita ini lokasinya. Jadi semua orang yang masuk nggak tenggelam karena Laut Mati adalah terlalu banyak garam tinggi, jadi kita nggak bisa masuk. Ini saya mau masuk dulu ya. Habis foto ya. Kita masuk dulu.
Guys, ini kita mau masuk gereja Bethlehem Pelarian Tuhan Yesus ya. Ini baru makan, tadi kita mau ke gereja dulu ya. Ini banyak, grup kita ada 120-an. Ini kita mau masuk ya. Sahabat, ini kita lagi di gunung percobaan waktu Tuhan Yesus dicoba. Itu benteng Herodes. Sahabat, ini kita lagi di gunung Tuhan Yesus waktu dicobai ya. Ini kita lagi foto-foto di sini. Ini Tuhan Yesus dicobai di gunung ini. Tempatnya. Ayo Pak. Sahabat, ini kita lagi di dalam gereja Bethlehem kelahiran Tuhan Yesus. Ini kita mau ke gereja, masuk udah di dalam ini. Gereja ini, gerejanya seperti ini. Tapi mungkin kita hanya di depan, nggak bisa ke dalam. Ini terakhir. Masing-masing 3 kali, setiap hari 3 kali. Kita nggak bisa masuk di dalam. Gereja yang di luar ini. Mengenang ya. Ini kita lagi jalan mau keluar. Di ruangan yang mau keluar. Ini gua dibuat gereja waktu Tuhan Yesus lahir. Ini kita mau pulang karena sudah tutup jam 3, sahabat. Nah, di sini dulu ya. Ya mungkin dekat. Sekarang kita lagi di kubur Tuhan Yesus. Ini kita mau ke bagian dulu, baru nanti lihat kubur. Selamat datang semua ke Taman Makam. Nama saya Yvonne, saya datang dari England, tapi saya lahir di Malaysia. Saya akan bertutur dalam bahasa Melayu, okey? Campur dalam bahasa Indonesia. Boleh? Boleh. So, sedikit informasi mengenai Taman Makam. Kemudian kita akan berjalan masuk kembali ke dalam taman itu untuk melihat sebuah makam keluarga Yakub. Okey? Nah, kita di mana sekarang? Peta ini dari masa Yesus. Hari ini Taman Makam, The Garden Tomb berada di bawah Kota Lama. Ya, ini jalan ini tahun 67. Bapak Ibu sebelum jalur Gaza, perbatasan sebelah kanan ini Yordan, perbatasan sebelah kiri Palestina. itu dengan Israel, Bapak Yerusalem. Israel sama Palestina. Ya. Iya. Ini Yahudi perbatasan. sebelah kiri, Muslim sebelah kanan. Ini tengah-tengah ini jalan kereta ya Bapak Ibu ya. Sahabat, Dan ini Bapak Ibu kita jangan lagi di tanya, loh, jalan keretanya nggak Gaza, ada. Kan syahabat, Bapak Ibu. perbatasan Gaza dan Syahabat bukan hanya kereta Israel. nggak jalan. Ini kita di El Al dalam juga tidak bis, terbang, Bapak kita Ibu. mau lewat. El Al adalah
Tapi ternyata di sini aman, sahabat, nggak ada apa-apa. Israel, Bapak Dari Ibu. mulai kemarin ke Israel sampai ke Yeriko, sampai apa? Yeriko yang kemarin sampai Nazaret, sampai Bethlehem. Nazaret kan pertama. Bethlehem. Ini sampai di Bethlehem. Nah, itu Bethlehem. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu Bethlehem lihat ini, kemarin sehari, di banyak gedung sekarang sini di banyak tembakan Bapak Ibu. Yerusalem. Tapi kalau Bapak Ibu lihat gedung sebelah, sekarang ini di Yerusalem. ini bunkernya nih Bapak Kita Ibu. sekarang keliling di Yerusalem. Tadi baru dari Kaku Tuhan Yesus bangkit, naik surga. Ada kantor bangkit, PBB di sini tadinya Bapak sebelah kanan di ini. Tuhan kuburnya Tuhan Yesus UN dan bukan orang Yerusalem. Yahudi United Nothing Bapak Ibu. Dia kumpul-kumpul for nothing. Pak Lemendong jelaskan di sini daerah apa. Iya, atau United Unnecessary katanya gitu. Aduh. Sahabat, ini kita lagi mau ke makam Daud. Ini makamnya Daud. Perempuan langsung dari sana, laki-laki dari sini. Yang mau membuat foto dari sini. Hah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak oleh foto tadi. Nggak oleh. Makamnya Daud. Tapi nggak boleh masuk foto udah dalam, jadi kita hanya di luar aja. Sampai di sini ya, sahabat. Udah padat di bawah. Iya. Udah padat. Yesus. Sekali lagi ya Bapak, ya Hamba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Hamba, Bapak, ini aku anakmu. Ini sahabat, patungnya Petrus waktu nyangka Tuhan Yesus 3 kali berkokok. Ini berkokok beneran. Ini berkokok tuh. Bapak Ibu ya, sekali lagi. Ini yang ayam berkokok sesudah dia bilang. Kenal. Dia ayam Tak pikir ada ayam beneran. Sahabat, ini dulu rumahnya Nabi Samuel waktu dulu. Kak Pak, aku lagi video. Ini kita lagi ke tempatnya Nabi Samuel. Ini bekas rumahnya Nabi Samuel. Sini rumahnya nggak ada. Ini rumah-rumah di sini tuh semua batu, dari batu semua. Dari batu semua ini.
Ini di luar gedung semua. Video api. Yang di atas Palestina sudah. Iya. Yang bawah Israel, yang merah. Kau tanah speak pojok. Coba Pak. Benteng perang salib ya, judulnya Pak. Ya, benteng perang salib. Sahabat, ini tempat persekutuan Yesus berhenti yang ke-6. Bapak Ibu, masuk barisan masuk. Ini sudah ganti ya. Sudah. Iya. Dua. Makan di depan salib, jangan ada di depan Sahabat salib. yang ke-6 nih. Masuk di belakang salib. Tuhan Yesus di bawah salib berhenti yang ke-6. Sahabat, ini waktu tangannya Tuhan Yesus sekarang ada di sini. Tadi saya barusan foto, tapi ini sekarang banyak orang, jadi ada tangan Tuhan Yesus di sini. Itu tangan apa? Tangan Tuhan Yesus waktu tahan ya? Iya, tahan pakai kayak mikul kayu salib. Sini dulu sahabat, ini ada lanjut terus. Tempat Tuhan Yesus berhenti waktu mbak salib ke-8. Ini ke-8. Ini semua masih bawa salib, mikul salib. Balik kita doa Bapak Ibu. Bapak Ibu di belakang saya ada stasi ke-8 Berhenti yang Bapak Ibu. ke-8. Tinggiin aja, Tempat tinggiin. ke-8 atau tempat penting ke-8 di salib. Boleh nggak yang lain ke sebelah sana? Karena nanti salibnya akan muter gitu maksudnya Bapak Ibu. Ini apa sahabat, nggak tahu ini apa. Sahabat gereja. Ini bukan itu PTH yang tadi.